Selamat pagi, selamat hari Tuhan. Kita ketemu lagi di Kebaktian Sunday School GPBSI. Hari ini anak-anak gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat semua kan? Nah, kita mau mulaikan ibadah hari ini duduk manis dan yang rapi, tidak boleh jalan-jalan atau sambil makan, sambil minum atau sambil ngobrol. Tidak boleh ya. Nah, kita lipat tangannya, kita tutup matanya dan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini di hari Sabatmu kami bisa beribadah lagi walaupun dari rumah kami masing-masing. Bapa di surga, saat ini kami mau memulaikan ibadah dengan puji-pujian. Kiranya puji-pujian kami bisa menyenangkan hatimu, dan kiranya puji-pujian ini bisa membuka hati kami untuk bisa menerima firman-Mu. Bapa, sertai ibadah hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan kiranya ibadah hari ini bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita menyanyi lagu pujian pertama, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Tahu kan lagunya? Nah, lagu kedua kita nyanyi 10 perintah. Oke, kita nyanyi sama-sama ya.
anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Nah, firman hari ini berjudul Yesus yang menang atas maut dan bangkit. Firman hari ini terdapat di kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 6. Anak-anak ambil Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Oke. Kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Nah, sekarang kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau telah menjaga dan menyertai kami sepanjang minggu yang lalu. Sehingga hari ini di hari Sabat-Mu kami masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah lagi. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah Bapa berkati kami semuanya. Walaupun kami masih kecil, kami bisa mengerti atas firman yang akan disampaikan oleh Pak Guru Peter. Bapa di surga, berkati Pak Guru Peter agar bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Allah Bapa kirimkan Roh Kudus pada kami semuanya agar kami bisa fokus dan bisa mengerti. Bapa di surga, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Paskah. Hari Jumat kemarin, Yesus Kristus mati dan disalib. Setelah 3 hari dalam kubur, Yesus bangkit di hari Minggu. Nah, kita peringati sebagai hari raya Paskah. Nah, anak-anak, mengapa Yesus harus disalibkan, mati dan bangkit kembali? Kita harus ingat bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa. Sejak kapan? Itu sejak Adam dan Hawa mendengarkan perkataan ular di taman di Eden. Karena ketidaktaatan, akhirnya mereka diusir dari taman dan menjalani kehidupan dosa yang penuh penderitaan. Karena dosa, tubuh, roh, dan jiwa manusia binasa menuju neraka. Di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, "Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Firman Allah yang mengambil rupa seorang manusia. Tuhan Yesus makan, minum, berbicara, dan melakukan segala sesuatunya untuk memuliakan Bapa. Yesus hidup dan bekerja sesuai dengan kehendak Bapa. Oleh karena itu, pada Yesus tidak ada dosanya. Upah dosa itu adalah maut, terpisah dari Allah. Kalau orang mati, maka ia mati karena dosanya sendiri. Maka hanya orang yang tidak ada dosanya sajalah yang dapat menebus orang yang berdosa.
Siapa yang tidak ada dosanya? Yesus. Yesus tidak ada dosanya, bukan? Oleh karena kasih-Nya, Yesus menyerahkan dirinya di salib menggantikan kita dan menebus dosa kita. Maka kita sungguh sangat terharu dan bersyukur sekali, bukan? Karena Yesus tidak ada dosanya dan tidak ada kesalahannya, maka maut tidak dapat berkuasa atas Yesus. Oleh karena itu, Allah Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita pun yang percaya kepada Yesus, taat dan hidup bersandar kepada firman, akan memperoleh hidup. Pagi-pagi benar, perempuan-perempuan pergi ke kubur Yesus. Mereka membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Ketika mereka sampai ke kubur Yesus, mereka melihat bahwa batu yang menutupi kubur Yesus sudah terguling. Dan ketika mereka masuk ke dalam kubur, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Kemudian, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilauan. Perempuan-perempuan itu sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Nah, malaikat Tuhan menyuruh para perempuan mengabarkan kabar ke semua orang bahwa Yesus telah bangkit. Nah, anak-anak, kita juga harus memberitakan kabar sukacita kepada teman-teman kita bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Nah, anak-anak yang percaya dengan iman yang bangkit dan hidup itu seperti apa ya? Kita rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan, rajin beribadah. Nah, itu artinya kita turut dibangkitkan dan hidup bersama dengan Yesus. Nah, hadiahnya apa anak-anak? Hadiahnya adalah kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami terima. Allah Bapa, kiranya setiap firman yang kami terima dapat berbuah hal-hal yang baik yang menyukacitakan Allah Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati dan menerima persembahan kami ini, sehingga dapat dipakai untuk memperluas penyebaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Dengan meninggikan nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa Bapa kami. Lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.